Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir atau menyaksikan, para alim ulama, sidik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Harapan kita kepada Allah sangat besar. Mudah-mudahan majlis ini walaupun tak besar, tapi mudah-mudahan diberikan pahala yang besar dan mengeluarkan atau menjadi orang-orang yang besar. Ya, besar harapannya pada Allah yang Maha Besar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, oleh itu kita bersyukur kepadanya, kita diberikan kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik ini, di hari yang baik, dan bulan yang baik ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa kita ikuti, yang selalu kita pedomani. Tentu kita berharap dengan selawat dan salam, mudah-mudahan di akhirat kita tentram mendapatkan syafaat dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga selawat bersambung kepada ahli bait, anak istrinya, cucu, cicit dan keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka sampai akhir masa. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hari-hari yang tak tergantikan, hari-hari besar, hari-hari tauhid ditegakkan, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min ashri Zilhijjah. Tiada hari-hari di mana amalan salih yang dikerjakan pada hari itu
lebih dicintai Allah dari amalan saleh yang dikerjakan di bulan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bagaimana gambarannya, seperti apa, sampai Nabi katakan tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah dari amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, walal jihadu fi sabilillah, walaupun jihad fi sabilillah tak mampu mengalahkan pahala amal soleh di bulan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, illa rajulan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali yang tak bisa dilampaui amalan seseorang, yaitu illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi, kecuali seorang yang pergi berjihad sendiri langsung dengan dirinya dan dengan biayanya sendiri, bawa harta dan bawa jiwanya sendiri. Falam yarji minhuma syai'un aw bi syai', tak satu pun yang balik lagi. Dia tak balik, hartanya pun tak balik. Artinya mati syahid. Mati syahid, tuan-tuan tahulah bahwasanya mati syahid itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Selesai dah, diberikan baginya bonus, memberikan syafaat kepada 70 orang dari karib kerabatnya, dari keluarganya. Tentu yang paling mendapatkan itu adalah kedua orang tuanya. Makanya tidak sedikit orang-orang yang saleh dan salihah sengaja menyiapkan anak-anak mereka untuk berjihad fi sabilillah. Bahkan kita lihat ayah dan anak saling berebut ketika diundi akan ikut perang. Yang ayah bilang, saya nak, ayah dah tua dan tidak ada kesempatan lagi. Yang anak bilang, saya yang menang berundi, saya tidak akan berikan pada abe. Kalau kita ayah je lalunya kan, hamba cak kudian atau wa'alaknya wa'alai bagak dan itulah beda. Mereka tidak berebut karena mereka yang dikejarnya adalah surga. Antum kumpulkan dunia dan seisinya, dunia dan seisinya tak cukup untuk bayar surga kalau bukan karena Allah yang memudahkan kita untuk mendapatkannya. Nah sekarang di hari-hari ini, hari-hari yang tak terganti dengan hari lain ini, semakin mendekatkan kita kepada surga itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyarul kiram, yang memilihkan hari-hari ini untuk kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilihkan, dan pilihan Allah pasti tepat. Pilihan Allah pasti penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ma'asyarul kiram, ketika Allah ciptakan langit dan bumi, ketika Allah ciptakan makhluk-makhluknya, Allah sudah tetapkan bahwa ada 12 bulan dalam setahun. Kayaknya tidak ada berubah ya. 12 bulan ini teratur, tersistem. Ada yang coba-coba merubah, tidak berhasil ya. Jadi bulan itu tetap 12 bulan fi kitabillah, di dalam catatan Allah. Di mana catatannya? Di Lauhil Mahfuz. La tabdila li kalimatillah.
Kalimat Allah tidak ada yang bisa merubahnya. Takdir Allah itu. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 di antara 12 bulan itu Allah jadikan sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dihormati. Jadi kalimat hormat sebenarnya haram. Artinya haram kita merendahkannya, haram kita mengotorinya, haram kita untuk melecehkannya. Makanya orang yang kita hormati haram kita berdurhaka kepadanya. Minal hurmah. Ya, segala yang dihormati itu adalah sesuatu yang disucikan, yang ditinggikan, yang dita'zim. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu bihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram itu. Hikmah Allah menghendaki 3 bulan berturut-turut, 1 terpisah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, 3 mutawaliyat, Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, wa wahidun fard wa huwa Rajab Mudhar, dan satunya terpisah yaitu Rajab Mudhar. Rajab, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, adalah datang sebelum bulan Sya'ban, seolah-olah muqaddimah untuk mengamankan, melatih diri untuk menahan dari kezaliman, sehingga ketika terlatih di bulan Muharram, di bulan Sya'ban datang ketaatan, sehingga orang memperbanyak berbuat taat di bulan Sya'ban. Bahkan disebutkan di bulan Sya'ban, di pertengahannya Allah memperhatikan seluruh hambanya, lalu memberikan ampunan kepada semuanya kecuali 2, musyrik wa musyahid, orang musyrik dan yang tidak berbaikan dengan saudaranya. Imam Mujahid mengatakan yang tidak berbaikan karena bid'ah, yang lain mengatakan karena bid'ah dan juga karena yang lain-lainnya. Selama tidak berbaikan, tidak diberikan ampunan. Kenapa tidak diberikan ampunan? Amalnya tak diterima. Orang yang tidak berbaikan dengan saudaranya, amalannya tak diproses. Kalau tidak diproses, tentu tidak dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan, tak cair pahala. Kalau pahala tak cair, tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berikan muqaddimah di Rajab untuk membersihkan lahan, di Sya'ban banyak menyiram, dan di bulan Ramadan tinggal memanen. Nah, sedangkan di 4 atau 3 bulan yang lain, di antara hikmah wallahu a'lam, seperti kata masyayikh kita, wallahu a'lam, kalau benar ini hikmahnya walhamdulillah, tapi kalau tidak itu hikmahnya, Allah lebih tahu tentang hikmahnya. Yaitu Allah jadikan di bulan Dzulqa'dah bulan haram, kemudian bulan Dzulhijjah bulan haram, dan bulan Muharram bulan haram. Allahu a'lam, dulu sejauh-jauh jarak waktu tempuh orang yang akan datang pergi haji itu adalah sebulan pergi, sebulan pulang, dan sebulan pulang mereka berada di tanah suci untuk ziarah atau untuk melaksanakan haji di Mekah dan ziarah ke Madinah. Tahukah tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat, bahwa di bulan haram itu diharamkan berbuat kezaliman, sehingga tidak ada peperangan.
sehingga di perjalanan aman. Jangankan orang Islam, orang jahiliyah sendiri di zaman itu bila sedang berperang lalu terlihat anak bulan hilal, bulan haram, otomatis mereka berhenti. Seperti robot gitu ya, tekan remote-nya berhenti. Subhanallah, sepakat itu. Harusnya kita umat Islam lebih hormat kepada bulan haram daripada orang jahiliyah. Aku enggak masuk bulan haram tambah banyak buat haram. Subhanallah, paling banyak tambah banyak ya berbuat kezaliman di antara sesama. Allahumma musta'an. Orang jahiliyah begitu menghormati bulan-bulan haram tadi. Padahal mereka dari sisi iman, mana yang bagus iman kita pada iman mereka? Bagus iman jahiliyah pada kita lagi. Baguslah iman kita lah, insyaAllah. Cuman tadi mereka dalam hal ini, syiar ini sangat mereka perhatikan. Jadi tidak ada yang berani melanggar pada waktu itu. Jadi sebulan mereka berangkat dari kampung halamannya menuju ke mana? Ke Makkah yang merupakan tanah haram. Jelas? Di Makkah dari sejak diciptakannya langit dan bumi sampai hari ini diharamkan untuk melakukan peperangan. Makanya siapapun yang masuk ke dalamnya, wa man dakhalahu kana aminah. Kemudian bergabunglah di tempat itu hurmatuz zaman wa hurmatul makan, yaitu haramnya zaman, yaitu waktu di bulan Zulhijjah dan bulan Zulqa'dah dan bulan Muharram. Kemudian hurmatul makan, yaitu tanah itu tanah haram. Bulan-bulan haram, tanah-tanah haram. Sehingga memang pelaksanaan haji itu Allah jadikan di tempat yang aman, di masa yang aman, dan di tengah-tengah masyarakat yang aman. Masya Allah, tabarakallah. Jahiliyahnya saja aman di bulan haram, di tanah haram, apalagi orang-orang yang beriman. Sekarang aman nggak di sana ya? Kata orang banyak zombie di sana. Aman ya bang? Aman ya? Alhamdulillah. Karena sekarang ini Masya Allah, tabarakallah, orang-orang menjadikan khidmat kepada tamu-tamu Allah sebagai syaraf, kemuliaan. Khidmatul hujaj syarafun lana, itu tertulis di mana-mana. Memberikan khidmat kepada jemaah haji adalah kemuliaan bagi kami. Kenapa? Ini tamu-tamu Allah dan kita jadi pelayannya. Ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT. Jadi haji memang dari dulu dan sampai kiamat diletakkan di tempat yang aman dan dilaksanakan di rentang masa yang aman. Kita ingat orang tua-tua kita dulu, siapa yang pertama haji di sini dulu? Tidak ada haji sudah. Bang, siapa yang pertama haji tak dulu? Lebih meninggal ya? Enggak, iya tentu meninggalnya. Tapi kalau di kampungan mau jali, kalau tidak salah sampai aman udah tuan pertama kali. Gitu ya. Di kampung Haji Ibrahim, Datuk Den, kayu aja juang dah lu Den, yang musikinnya. Ayah, nggak leboy dulu punya sapu sampai lantaknya loh. Kalau sampai 4 lantak dulu kayu dong. Tiba di cucu nekonya. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Apa kasan di kampung Den mintu adalah kabar pertama ni haji. Alhamdulillah. Jadi memang anak-anak haji sih kan, jadi kaum muslimin. Jadi dulu
orang dari naik kapal pulang pergi memakan waktu 3 bulan. Masya Allah. Ya, dengan kapal laut pulang pergi 3 bulan paling jauh. Dengan kapal darat untuk kan kapal Safinatus Sahra orang itu kapal padang pasir itu sama dengan 3 bulan jarak tempuh yang paling jauh waktu itu pulang pergi. Subhanallah, hikmah Allah menghendaki bahwa masa-masa haji itu masa-masa aman. Maka kaum muslimin dan muslimat, hari-hari ini hari-hari yang aman Allah siapkan untuk para jemaah-jemaah haji yang berangkat ke sana. Tentu oleh sebab itu tidak pernah keamanan ini rusak kecuali oleh orang-orang yang rusak pula, seperti orang Syiah yang pernah menguasai tanah suci dalam rentang waktu yang tidak kurang dari 30 tahun. Selama itu pula orang tak pernah haji, dan Hajar Aswad mereka bawa pergi ke Ahsa, dilarikannya ke sana, karena bagi mereka sebenarnya kota suci mereka kan bukan Makkah, makanya mereka tidak mengetahuinya. Allah musta'an, kota sucinya Karbala. Makanya lebih banyak mereka pergi ziarah ke Karbala daripada ziarah ke Makkah. Nasallallahu alaihi wasallam. Di masa mereka pernah jemaah haji sebanyak 35.000 orang sedang ihram di Masjidil Haram dibantai dan dibunuh. Saking dendamnya mereka dengan kaum muslimin, sampai-sampai mayat-mayat itu dimasukkan, dicampakkan ke dalam sumur Zam-Zam. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan risau, sudah dibuang semuanya. Sekarang Zam-Zam sudah steril lagi, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sepanjang sejarah yang paling banyak khidmat terhadap tanah suci adalah masa kerajaan Arab Saudi sekarang, yang juga mencetak rekor negeri paling aman di dunia dengan izin Allah, kemudian dengan menegakkan syariat Islam. Alhamdulillah. Bagi yang tidak juga paham, segeralah paham bahwa menetapkan aturan Allah menjaga keamanan, menyebabkan kemakmuran, apalagi di tanah-tanah yang dijaga keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jadi kita berada di masa-masa terbaik, dan yang terbaik di antara yang terbaik itu adalah 10 awal Zulhijjah. Para ulama menyebutkan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih hebat, lebih azim, lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Subhanallah. Tapi malam 10 terakhir Ramadan lebih afdal daripada malam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, di bulan Ramadan ada satu malam yang dirahasiakan, yang harus dikejar. Sedangkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada hari utama yang tidak dirahasiakan. Semuanya boleh bersiap untuk mendapatkan. Apa itu? 9 Zulhijjah, dan dikenal dengan hari Arafah. Kenapa dikenal dengan hari Arafah? Karena orang wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Maka patokan kita adalah orang wukufkah atau tanggal 9-nya? Tanggal 9 Zulhijjah. Lalu tapi dinisbatkan ke Arafah. Iya, karena memang tanggal 9 itu hari wukuf. Kalau kita wukuf kita enggak. Nah, makanya karena ghalib amalan terbesar haji puncaknya adalah
Arafah. Sampai Nabi katakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Sebagaimana Nabi katakan ad-du'a wal ibadah, artinya puncak ibadah itu adalah doa. Oleh sebab itu orang yang memberikan doa kepada selain Allah berarti telah menyerahkan hak Allah yang terbesar kepada selain Allah. Allah cemburu nggak ya? Wah, tidak boleh bilang Allah cemburu katanya. Tidak boleh bilang Allah cemburu. Tak boleh. Tidak boleh. Innallaha yaghar. Allah itu cemburu. Yang paling buat Allah cemburu adalah barang siapa mengamalkan amalan melakukan kesyirikan di dalamnya. Maka kaum muslimin, dan sayangnya banyak sekali pintu syirik datang dari bab doa. Sahih? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat sebaik-baik hari untuk berdoa hari Arafah, dan sebaik-baik doa yang diucapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum nabi sebelumnya haji ya. Nabi sebelumnya haji. Serius? Haji ya? Nah, bahkan orang jahiliyah dulu juga haji. Makanya banyak tercatat haji jahiliyah. Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal, itu haji semua. Cuman masalahnya haji jahiliyah. Makanya kerjanya menentang dakwah. Jadi kalau ada Pak Haji zaman ini yang kerjanya menentang dakwah, kita khawatir jangan-jangan na'udzubillah ya, na'udzubillah. Kita tidak katakan khawatir saja. Kita tidak katakan, tolong dicatat ya, kita tidak katakan haji jahiliyah, tapi kita khawatir. Karena tidak mungkin orang yang hajinya lillah lalu menentang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia jadi penentang utama. Berarti jangan-jangan metodenya metode Haji Abu Jahal dan Haji Abu Lahab. Kaum muslimin, lihat, doa terbaik adalah doa pada hari Arafah. Tahu enggak tonton kenapa doa terbaik di hari Arafah? Bilang tak tahu, biar kita jawab cepat. Karena hari Arafah ini bagi yang percaya saja ya, yang tidak silakan tutup telinga. Yang percaya saja, percaya sama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yadnu ashiyata yaumi Arafah. Allah mendekat kepada hambanya di petang hari Arafah. Berarti mendoke ada yang menjauhnya ya, berarti ada turun. Makanya yang tidak percaya tidak ada masalah. Rahmat aja cayurnya kan, Allah Ta'ala tidak cayur kan. Cara ayat mujuk oleh awalnya tunjuk yang menyabu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Abu Bakar menerima berita dari Nabi tanpa pikir panjang, sebab orang yang biasa berpikir cerdas tidak panjang-panjang pikir betul, dan dia capek paham. Non lamo no berpikir itu non lamo no berpikir itu non lambat paham kan dia. Makanya Abu Jahal walaupun punya data tapi tidak pandai mengolah data. Walaupun punya fakta tetapi terpaku pada fakta. Dia kira itulah puncak dari segala ilmu. Sedangkan Abu Bakar tidak. Alasan Abu Jahal menolak,
Kan kita ke Baitul Maqdis sebulan, pergi sebulan pulang. Masa iya Muhammad setelah Isya berangkat sebelum subuh udah pulang? Kayak gitu kan? Makanya panjang fikih. Akhirnya tidak mau percaya. Kalau Abu Bakar tidak, dia tahu yang seperti ini tidak perlu dipikirkan lagi. Karena apa? Karena Allah menghendaki pasti terjadi. Dan bila yang memberitahu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti benar. Jadi tidak pikir panjang. Makanya orang hebat tuh tidak panjang pikir orang. Siap. Sebab apa? Dia komitmen. Ikut tidak mampu makan panjang pikir. Tapi makan abang deh, mau caranya. Sodo tekanang. Bini kan wangi bego. Kan bini lah masak, makanan lah tak buat. Bawa cara kalau orang dia sasanang-sanang lah. Kan banyak dak yatim di keliling do onton kagian. Kalau masalah bangun takut basi kan dak onton ko memintu. Sasanang-sanang lah nak nengok dapat tu do. Iya. Sampai de geso pula. Ndak sanang mintu ni mo. Dah dok salah. Tak kanang beko luak piti. Ndak abednya mosong piti lama kalau abi datang piti. Asli piti lama datang piti bahu. Kan ya, kasan kadang ndak lawak bayu dok, uang lembah. Bayu. Subhanallah, makanya kaum muslimin dan muslimat. Makanya Imam Ahmad katakan selalulah berniat baik. Sebab kata Nabi SAW, niyatul mu'min khairun min amalih. Dan riwayat lain, ablagu min amalih. Niat orang beriman itu lebih cepat sampainya daripada amalnya, atau lebih baik daripada amalnya. Kadang tak sampai kojong niat lah dong. Bapa kodo banyak mampu uang memberi sesuatu ke uang. Kawasan awak banyak uang mengelakun. Tu nyasi awak dah. Weh, awak banyak mentraktir uang, sudah itu bayun tu uang tu awak kali. Tu nyasi awak dah. Syukurlah. Kalau tak jadi, awak lah terbuat niat bapa halo tak? Bapa halo. Sambung ni awak sedia nak nikah, dak luju kawan. Inya dapat, awak dapat pahala juga apa sebab Allah bah. Lebih kan dia. Gini berniat bahwa hari-hari ini kita berbuat baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, balik kepada yang tadi. Ketika Nabi katakan Allah mendekat kepada hambanya di petang hari Arafah. Ingat, kapan paling bagus berdoa? Dalam salat. Dalam salat. Ketika sujud. Kenapa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Rabbnya ketika dia sedang sujud. Sekarang di Arafah, di petang hari Arafah, Allah turun ke langit pertama. Yang tak percaya turun, tutup telinga. Susah betul juru beriman, ya kan? Panjang pikir orang peragu. Kamu kayak nyanyi. Nah, pikir dulu nyanyi. Tak jadi dulu pikir dulu. Dan coba dan among bininya yong. Nanti lu ya nyanyi. Pikir dulu nyanyi. Alhamdulillah lah 5 tahun tak jadi. Sama dan macam itu dulu. So tak aman. Among bininya. Latih mau Madinah nyanyi. Pikir dulu mak nyanyi. Alhamdulillah lah tamat S1. Lah masuk S2 boleh jadi. Tapi menondak macam itu langsung Allah bangkitlah dah bini. Cuman sayang sebagian tak tahu lo bisa dia pulang, tak jadi taubat. Baik kaum muslimin dan muslimat. Jadi Allah SWT turun ke langit pertama. Kenapa? Untuk memberikan apresiasi kepada orang-orang yang sedang haji. Di mana? Di padang Arafah, di puncaknya haji.
Makanya ketika mendekat itu Allah siap menerima segala permintaan-permintaan hambanya. Maza yuridu haula, apa yang mereka inginkan. Mereka datang dari berbagai tempat, ya, dari seluruh penjuru negeri, datang bersusah payah ke situ dengan pakaian lusuh, rambut penuh debu, badan sudah capek, keringat sudah terperas, tenaga sudah habis, dan mereka tidak berharap kecuali diampuni dosanya. Karena memang sebesar-besar haji adalah man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh. Siapa yang haji tidak berbuat fasik dan tidak berkata dan berbuat yang tidak pantas, tidak senonoh, kembali seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Tuan-tuan, kalau sudah seperti itu rela tidak mati? Takut mati. Hah? Rela tidak mati? Makanya orang-orang yang pergi haji itu seharusnya tidak perlu takut, kerjakan semuanya. Ini ada yang Masya Allah badan kekar, tapi setelah terjumroh bisa tolongnya Ustaz. Tapi ama-ama jalan terampai tak tahu pakai lah. Amo mantu ninyak nyoyong ninyak iko bujang tak tolong kantin, iko ninyak tak tolong Anton. Subhanallah. Jadi kekuatan itu sebenarnya adalah kekuatan dari dalam. Ya, ada orang dari rumah sakit dari Mesir sana berangkat, ibu-ibu haji, tak ada seorang pun tim dokter yang menyetujui dia berangkat. Artinya mereka lepas tanggung jawab atas kalau terjadi sesuatu, mereka tidak menanggung risiko. Ya, siapa yang menanggung risiko? Yang namanya mati, rumah sakit mati juga. Di waktu haji, ya mati juga. Kan tidak ada yang bisa menghalangi. Akhirnya berangkat dengan kursi roda. Masya Allah, tak satu pun amalan haji kecuali dia kerjakan sendiri tanpa ada sesuatu pun yang diwakilkan. Orang sakit pasang alat semua di tubuhnya, tapi pergi selesai haji balik lagi ke rumah sakit. Allah, awak sehatnya ya, olahraga car free day tidak pernah absen. Tapi pas lantar jumroh isau nengok kan ya, apa sebab dorongan di dalam kecil, atau tidak jarang pulang di pagi, di waktu apa baru di awal waktu wukuf kan dibaca buku petunjuk qul huwallahu sekian kali kan ya, qul a'udzu birabbil falaq sekian kali, qul a'udzu birabbin nas sekian kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika kali. Akhirnya berlumpur dosi capek sudah, dua lumpur dosi capek sudah, bola sejam atau setengah jam lah sudah, lain main je lah mokok-okok lah sebagian ke apa aja di padang Arafah mokok juga. Lah sudah tokok dan jinnya, jadi tokok lah sudah. Jadi ketika lepas isya ndak coba adokan di kojong, itu akibat mengarang-ngarang itu. Niatnya baik tapi hasilnya tidak baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, kan mana coba azan dulu silakan. Nah, masuk ke tuh. Baik, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة Baik kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi di hari Arafah Allah SWT mendekat kepada hambanya dan memperhatikan mereka, madza yuridu haula, apa yang diinginkan oleh mereka. Pasti semua jemaah ingin hajinya diterima, semua jemaah ingin hajinya mabrur, dan tentu hasilnya adalah diampuni dosa-dosanya. Karena al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala yang patut, balasan yang patut baginya kecuali surga. Dan surga balasan terbesar. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, jadilah orang kafir itu ingin menebus dapat masuk surga dengan dunia dan bumi dan seisinya, tidak diterima, tidak diterima karena tidak beriman. Berarti iman yang dimiliki seseorang muslim itu lebih berharga dari semua yang ada di permukaan bumi ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadilah hari Arafah sebaik-baik hari untuk berdoa. Dan sebaik-baik doa, lihat, sebaik-baik doa adalah la ilaha illallah wahdahu la
syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa doa terbaik? Kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid, kalimat yang dijadikan Allah SWT sebagai penyelamat kita, kalimat yang tidak diterima agama manapun, agama siapapun kecuali dengan kalimat ini, dan kalimat yang dengannya kita menutup kehidupan ini, yang menjamin kita masuk surga ilahi. Dan itulah doa terbaik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di hari terbaik, di waktu terbaik, di tempat terbaik, di ibadah terbaik di antara ibadah-ibadah haji. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, dan itu yang dibaca oleh para nabi dan nabi terbaik. Karena apa? Karena waktu itu adalah sedekat-dekatnya Allah kepada hambanya. Makanya Allah katakan, kalau antum membaca doa itu ikhlas dari hati dengan sebenar-benarnya berharap pada ilahi, Allah katakan kepada para malaikat, ishhadu anni qad ghafartu lahum. Ishhadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku, aku telah mengampuni mereka semua. Tapi SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat diterimanya doa adalah mesti ikhlas, tak ada syirik di dalamnya, dan mesti berdoa yang dengan cara yang disyariatkan. Jadi jangan kalau berdoa di padang Arafah terbayang juga wajah Walid. Kan bahaya tu. Apa tak kau berdoa ni? Iya, wajah Walid yang dibayangkan. Makanya singkirkan semua perantara itu, karena Allah tidak membutuhkan perantara-perantara itu. Jangan percaya dengan promosi-promosi sales bid'ah dalam doa, yaitu dengan mengkiaskan Allah dengan para pejabat. Tuan-tuan nak urusannya lancar dengan bupati, harus melalui orang dekat bupati. Sah? Hah? Iya tak? Akhirnya disamakanlah Allah dengan bupati. Nak lancar urusan dengan gubernur, harus melalui orang dalam. Disamakanlah Allah dengan gubernur. Inilah kelemahan ilmu-ilmu yang tidak didukung wahyu. Yang tidak didukung wahyu. Kalau bahasa awak, ilmu tokoh-tokoh. Itu kan ilmu tokoh lah. Main ke toko aja nya. Ambil pinang masuk dalam kambui, apa tak kanang itu dia sabui. Laiba dalil ni bodoh. Hanya perkiraan. Padahal sama Allah dengan makhluk. Sama. Bupati dek perlu orang dokek nak lancar, nya dak kenal je sodo rakyatnya lah. Kan ya? Kan dak kenal lah. Walaupun dokek je nya mesese alun tentu ikhlas leh. Dia ada nak nio, dia mesese. Tapi Allah SWT tahu isi hati semua hambanya. Belum lagi dia berniat untuk mendapatkan sesuatu, untuk meminta sesuatu, Allah sudah lebih dulu tahu. Itu perlu lagi asisten itu? Tidak. Gubernur dengan segala kelebihan yang dimiliki tidak kenal seluruh rakyatnya, bahkan isi hati orang-orang di sekelilingnya. Kan ya? Waktunya jadi gubernur, dokek-dokek, soalnya ganti gubernur, jauh boleh, itulah dah habis masa, itulah dekat dua, leilang aja lah, kan ya? Jadi, enggak, Allah Subhanahu Wa Taala tahu semua hamba-hambanya, enggak perlu melalui perantara. Yang ketiga,
para gubernur, para pejabat, walaupun ya dipromosi waktu kampanye santun, amanah, penyabar, pengayom dan sebagainya, tapi kalau tentu dia waktu pemilu potong berseberangan masih ada dendam kan ya? Iya gak? Ada dendam politik mo. Lai tu deh, kau ni jodoh enggak? Ada politik. Nah, apa sebab dan bakawan dia nyok? Iko kawan si anu petangganya kan dia. Walaupun ustaz lah usahawan tu netral, tapi tentu je tak nyuang ke ini orang, nyuang ke orang lain. Sah? Di Allah Taala nawa itu, nawa dalam Allah Taala. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku lebih cepat dari marahku. Kalau sampai tuan-tuan baik gubernur, awak dulu balawan dia tim sukses yang lain pak dan saat mau potong ikonnya kan cuman mau balawan awak potong lo mulai nak dibayar sudah itu tak langsung maaf ya lah. Tapi kalau Allah Ta'ala, kalau kita jujur datang kepadanya mengakui kesalahan kita kan ya Allah dan dia potong tukang halang pembangunan masjid Raudhanunya kan ya dan dia tukang bubarkan kajian-kajian noang lu misal aja kan ya, tapi dan bertobat ya Allah nyose dan temo kan mau nonton langsung copet tobat. Allah maha menerima taubat, tapi pejabat Allah tentu lah kan ya, Allah tentu lah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat mati Allah, maka menyamakan Allah dengan para pejabat adalah akal-akalan dan ilmu tokoh. Jelas? Maka berdoalah kepada Allah secara langsung. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan sedekat-dekatnya hamba kepadaku yang diantaranya adalah ketika berada di padang Arafah. Tua cara kita ini tidak bisa pergi haji. Lah mulai daftar kawasan 35 tahun mau bisa pergi. Cendapo kini umur 5 mau daftar kini haji. Selelo umur 89 mau bangkit. Asal-asal dia tolak dia lucu dulu bang. Ya, Allah Ta'ala. Kan ya? Maka Allah berikan pula kesempatan bagi kita jangan sampai terlewat kuda hari ini, yaitu tanggal 9 kita disunahkan berpuasa secara khusus dan secara umum. Hari-hari yang baik ini bagus diisi dengan puasa. Ma'asyarul kiram. Nah secara khusus tanggal 9 Nabi katakan ahtasibu Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Saya berharap kepada Allah menembus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Kojo sai tabayu utang deh, utang 2 tahun tidak pemuala tanah dong. Awak kojo 2 tahun tidak tabayu utang saya. Memang manusia kok kiki, loke. Tapi kalau Allah Ta'ala sering memberikan amalan sesaat, tapi bisa untuk sampai hari kiamat kebaikannya. Oleh sebab itu makanya berharaplah kepada Allah. Di hari itu kita disunahkan puasa. Kok kenapa kita puasa? Jemaah haji tidak ada. Nah, weh. Jemaah haji apa tak boleh puasa? Awak disunatkan puasa. Tidak telek haji nyojo puasa nyojo. Kan ya? Tonton kan popek. Kan ya? Ambil aja teleknya. Makanya jemaah haji dilarang berpuasa.
Apa sebab? Karena mereka memerlukan tenaga berpindah dari Arafah ke Muzdalifah. Kecil lama lolok ndak balik roh, lama lolok ndak pakai maru di Muzdalifah, dingin ndak tanggung, angin ngeletek. Kini angin bang, angin. Nah, dingin ndak sakit apa nomornya? Dingin ndak tertanggung, angin buat ngeletek. Walaupun malam hari, tetapi semalam itu berharga luar biasa di sisi Allah. Makanya para jemaah tidak puasa dia, ya. Tapi kita yang berpuasa, nak jen mau pek je tuan-tuan, ya. Inyo tu sodoleh, oji inyo dia puasa, inyo awak tu apa nak pek lagi kan? Ya, tu dia pembingi dia banyak. Nah, pembingi disuruh aja tak lama kira. Yang kedua, orang puasa Allah janji doanya diijabah. Orang-orang di Arafah dikabulkan doanya. Orang-orang yang puasa Arafah insya Allah dikabulkan dosanya. Dikabulkan doanya. Kapan waktu terbaik? Sebagaimana di Arafah, waktu terbaik itu setelah asar sampai maghrib. Demikian juga orang puasa, yang terbaik doanya adalah setelah asar sampai berbuka. Masya Allah, tabarakallah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini hari-hari yang tak tergantikan. Sehari bayar hutang 2 tahun. Ya, walaupun hutang-hutang nek kenek nih ya, ini hutang-hutang orang yang terpaksa khusus taubatnya. Dia hutang-hutang, tapi hutang kenek kau sebanyak-banyak tu weh. Okok sabungku saya. Kalau 1 tahun, okok sabungku saya 1 tahun 360 bungkus. Berapa orang bang? Nak tahu deh tonton banyak utang awak tu. Ya 360 bungkus kali 20.000. On them 7 juta 2 tri. Awak lepas nak nabung 7 juta 2 trinya setengah. Dia 7 juta 2 tri. Dapat separuh dia apa ya? Ada ya? Masya Allah. Itu kalau sabuk. Kalau 3 kali 3 nak 21 juta hutang setahun dia kok. Tak apa lah. Uang sekolah. SPP 1 juta 1 sebulan, ya. Kali 2 boleh, banyak lah. Salah hitung boleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, luar biasa. Tapi dengan puasa sehari itu Allah hapuskan. Makanya ini tidak bisa, kalau lewat hari itu tidak digantikan lagi. Maka catat tanggalnya. Ayo foto besok loh. Masya Allah, alhamdulillah, hari Kamis. Jumat, Jumat merayakannya. Jumat merayakannya. Sebagaimana jemaah haji dari tanggal 8 dan sebelumnya umrah dulu kan, haji tamattu atau qiran. Di bulan haji ini mereka sudah melaksanakan amalan-amalan yang puncaknya adalah hari Arafah. Kemudian dengan melontar jumrah Aqabah, dan hari itu mereka berhak untuk berhari raya. Kita pun alhamdulillah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 beramal yang terbaik insya Allah yang kita bisa. Ya, setidaknya berniat. Kalau ada penghalang tidak bisa kita lakukan, pahala niatnya sudah cukup bagi kita. Nah, di hari tanggal 10 kita merayakannya dengan izin Allah Ta'ala. Dan raya kita itu juga termasuk ibadah. Bukan seperti rayanya orang-orang yang tidak beragama. Makanya perayaan dalam Islam menghasilkan pahala. Makanya tidak boleh ditambah-tambah, sebab raya yang lain itu tidak ada pahalanya. Ayo itu ada pahala, tidak ada, walaupun atas nama agama.
Jelas ya? Sebab tidak ada mata anggarannya. Tidak ada mata anggarannya, SK-nya tidak turun. Jadi kalau tidak ada SK, jangan harap ada gaji. Kalau tidak ada SK, jangan harap ada pahala. Hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Secara eksplisit tentu sudah tahu apa yang dikerjakan terbaik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, kok langsung puasa haji, loh ada bulan-bulan haji. Tentu saja kaum muslimin yang paling diutamakan adalah yang karenanya disyariatkan. Maka bulan-bulan haram ini atau bulan-bulan disebut dengan bulan-bulan haji. Setelah amalan-amalan fardu yang lainnya, maka yang paling utama adalah melaksanakan haji. Cuman haji hanya bisa ke Mekah. Ada yang pernah mengusulkan haji ke Jakarta, ya tapi proyek gagal, ya karena kalau ke Mekah kan sempit, lama nunggu antrian. Secara filosofis alasan logisnya bagus juga. Yang penting kan di Zulqa'dah, Zulhijjah, ya al-hajju asyurun ma'lumat. Cuman dia lupa bahwa tawaf hanya boleh di Ka'bah, tidak mungkin di Monas. Jelas, yang namanya wukuf hanya di padang Arafah, tidak mungkin di lapangan banteng. Melontar jumroh hanya di Jamarat, di Mina, tidak mungkin di Kemenak. Sah? Karena waktu itu penelitinya dari Kemenak RI. Jadi orang melesetkan nanti lontar jumrohnya di Kemenak, banyak setannya gitu ya. Gara-gara orang itu rusak nama Kemenak jadinya. Padahal orang Kemenak orang baik-baik kan. Cuma gara-gara oknum tadi rusak. Padahal Kemenak sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengatur jemaah haji kita. Ya, diupayakan. Kadang-kadang menteri harus berulang balik ke Arab Saudi, ke menteri haji, sampai kadang ke raja minta tambahan kuota. Cuma ada pula oknum dijualnya pula, oknum lagi. Kemenak bagusnya, cuma oknumnya ada pula yang merusak reputasi kementerian itu. Oleh sebab itu jangan terlalu banyak oknum ya, terlalu banyak oknum. Mereka orang-orang baik yang sudah berusaha, cuman gara-gara beberapa oknum tadi jadi rusak nama dan reputasinya. Doakan ya, semoga Allah berikan taufik kepada Pak Menteri Agama dengan jajarannya untuk mengurus sebaik-baiknya, sesuainya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Yang penting bukan cepat tapi tepat, yang mungkin bukan ringan tetapi bisa dilaksanakan. Sebab yang namanya haji bukan sesuatu yang ringan. Makanya Nabi jadikan pahala sesuai dengan tingkat kesulitan. Ajruki ala qadri nasabiki. Pahala yang kau dapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan yang kau hadapi. Makanya haji dihitung sebagai jihad fisabilillah, khususnya bagi kaum wanita, kaum muslimin. Haji sudah itu puasa sudah itu fa'aksiru, kata Nabi di ujung hadis, fa'aksiru fihi atau fiha tasbih wat tahmid wat takbir wat tahlil. Banyaklah memuji Allah, banyaklah menyucikan Allah, banyaklah mengesahkan Allah, banyaklah membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sejak 1 Zulhijjah sudah disyariatkan secara mutlak. Adapun yang muqayyad di akhir-akhir salat fardu adalah pada hari malam atau malam 10 Zulhijjah sampai menjelang maghrib hari-hari
atau isya asar terakhir hari tasyrik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat mengumandangkan takbir pada hari-hari ini adalah amalan yang sangat utama, karena karenanya hari-hari ini disyariatkan. Terus lanjut yang tadi, puasa. Kenapa puasa? Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu pernah 3 kali diutus Nabi pergi berjihad, memimpin pasukan. Lalu datang ke Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha lana syahadah. Rasulullah, doakan kami mati syahid. Nabi mengangkat tangannya. Apa kata Nabi? Allahumma sallimhum, Allahumma ghanimhum. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, berikan mereka ghanimah, rampasan perang. Menang ya. Orang menang tak syahid dia. Kali kedua dia minta lagi, Nabi juga mendoakan hal yang sama, selamatkan, menangkan, beri mereka ghanimah. 3 kali itu juga doa Nabi. Ikut contoh tak mati syahid ya. Tapi ingat, siapa yang berniat mati syahid, kata Nabi, sidqan min qalbihi razaqahullahu syahada, ajra syahada walau mata ala sariri atau ala firashihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meminta kepada Allah mati syahid jujur dari hatinya, maka Allah berikan pahala mati syahid sekalipun mati di atas pembaringan. Khalid bin Walid, tapi bukan Khalid bin Walid ya, hanya beda Walid dengan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya, kinilah sensitif gini masalah Walid. Khalid bin Walid yang merupakan panglima jihad Islam. Kalau beliau memimpin perang tak pernah terkalahkan. Ingin mati syahid tapi tak mati syahid, tapi insya Allah beliau dapat pahala syahid. Meninggal di pemeringan, di tubuhnya lebih dari 8 bekas tusukan, bekas panah, bekas pedang. 80 mana? Kalau tatur ya 100 kujur badan tatur. Begitulah, subhanallah. Dia kalau berperang yang patah pedangnya bukan tangannya. Sampai 5 pedang patah dalam satu peperangan, tetapi selalu menang. Ma'asyarul kiram, orang-orang seperti ini berikan mati syahid. Nah, Abu Umamah radhiyallahu anhu karena tidak dapat doa mati syahid, akhirnya datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya ada peluang lain ini, pintu mati syahid nampaknya bagi saya nampaknya tidak terbuka, pasti ada pintu kebaikan lagi. Apa katanya? Ya Rasulullah, dullani ala amal. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan. Iza amiltuhu dakhaltul jannah. Kalau ku amalkan, aku mudah masuk surga. Kata Nabi SAW, alaika bis-shaum. Allah, kamu seringlah puasa. Fa innahu la mislalah. Dalam riwayat, la idlalah. Tidak ada yang bisa menandinginya. Puasa tiada tandingannya. Maka Nabi letakkan di hari yang utama ini, jemaah haji wukuf di Arafah, kita puasa hari Arafah. Walhamdulillah tahun ini serentak antara 9 di Arab Saudi hari wukuf dengan 9 di Indonesia. Syukuri itu. Dia selalu datang yang sibuk dia ketika berbeda. Sebenarnya tidak ada masalah. Kita 9 kita, mereka 9 mereka. Taib, andainya berbeda, kita puasanya tanggal 9 karena raya kita tanggal 10. Masa puasa Arafah tanggal orang sana, pas rayanya orang sini. Kan tidak sepaket itu ya. Jadi kenapa tadi disebut dengan puasa Arafah? Karena memang 9 itu amalan paling utama adalah wukuf di Arafah. Maka ditempelkanlah kalimat hari Arafah. Padahal yang dimaksud adalah tanggal 9 Zulhijjah.
Wabillahi taufiq. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama pula dan yang paling disukai Allah adalah doa. Banyak berdoa. Kalau manusia banyak kita minta, marah dia, termasuk saya. Antum kalau terus sering minta ke saya marah sih. Samanya kan? Iya tak? Lah tahu ini minta. Hah? Dia manusia, memang begitu manusia. Tapi kalau Allah semakin banyak untuk minta, semakin senang. Apa sebab? Nenawa dia awak sakit niknya, nenawa dia banyak, makanya banyaklah. Yang kedua, ini sifatnya memang pemurah, tidak ada bakhil dah. Kelawat? Hah? Allah Ta'ala ada comel, ada takut habis. Tidak, kelawat? Awak kek nolai, comel kek nan tidur. Itu masalah. Maka Allah tidak. Allah sedikit pun tidak pernah cemas karena kekayaannya tanpa batas. Allah sedikit pun tidak pernah bakhil karena memang maha pemurah. Allah lebih cepat sayangnya daripada murkanya. Oleh sebab itu banyaklah berdoa. Dan jangan lupa bahwa yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Jangan gara-gara puasa tidak lakukan saji salat. Nah itu karena kaidah umumnya Allah lebih suka yang wajib daripada yang sunnah. Dalam hadis qudsi dikatakan, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu alaih." Saya tidak lebih menyukai dari hambaku mendekatkan diri kepadaku lebih daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi yang wajib-wajib dulu. Kalau sedekah misalnya sunat, bayutan wajib. Ya. Sedekah ke orang lain sunat, ke bini wajib. Kok ke bini betong wano, ke orang lain bobo kata ujulah ambillah jininya. Ambillah sodok. Pas bini apa kau ambil tadi dulunya? Dah. Ke amak jadi tujuh, ke ayah jadi tujuh. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat yang wajib. Kalau kita berbaikan dengan orang, berbaikan dengan keluarga lebih wajib. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ingat, semua yang baik-baik tadi itu belum akan diproses kalau kita masih tidak berbaikan. Ya, kerja bini tak boleh elok. Copek lagi catat senjata dulu minimal 9 senjata kau. Dah. Dia pada amalnya lah dulu, tahan dulu. Baik kalau selesai hari tasyrik, selesai bulan haram. Tapi kalau lah 3 bulan bisa nahan ya. InsyaAllah bulan Iswa tak ampun dengan keluarga, dengan tetangga dan seterusnya. Ma'asyul kiram dirahmati Allah, mudah-mudahan hari ini tinggal berapa hari lagi? Ini malam keempatnya, berarti tinggal 6 hari lagi. Kalau di hari sebelumnya kan tidak akan kembali lagi. Semenit yang telah lalu lebih jauh dari 100 tahun yang akan datang kata orang. Tapi yang di depan sudah ada dekat. Maka berniatlah untuk berbuat taat, berbuat yang terbaik, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang tak tergantikan dengan hari yang lain. Baik, sekira sampai di sini kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekira tidak ada yang perlu ditanya. Aduh, cile. Baik. Puasa hari teruyang. Anda tidak tahu. Jadi pas orang tentu tidak benar.
Nonton tu dan ayah puasa tanggal 9. Kemudian puasa setiap hari, apakah dibolehkan atau tidak? Kalau melihat zahirnya, para ulama menyebutkan zahirnya dalil menghasung kita untuk puasa sepanjang 1 sampai 9. Kalau enggak, cukup dengan tanggal 9. Ada pun khususnya terwiyah, tadi tak tentu, tadi lupa, tak tekanan naik gini. Kalau ada tekanan tolong ingat tu beliau. Pasal payah pertanyaannya Ustaz. Itu maksudnya udah tantun mah. Ada tentu? Hah? Enggak. Masuk kalau tentu sudah betul. Tapi yang secara khusus enggak hadir gini dalam pikiran gini dulu. Wallahu taala. Ada tentu. Enggak. Enggak ada kami sama, kami zannya alhamdulillah. Mana tahu nanti. Ya, mungkin para pendengar nanti tahu atau pemirsa kalau tahu sampaikan di komentar, insyaallah nanti kita sebutkan. Wabillahi itu. Dan termasuk murajaah malam dulu. Hah? Berasa murajaah malam ke? Kalau hadir mau diobai subuh, mungkin kalau dapat itu insyaallah. Wabillahi itu. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.